contoh yang ketiga ya. Bid'ah, bikin ibadah baru yang gak ada tuntunannya dari Nabi. Contohnya ritual khusus malam satu suro, kiriman Al-Fatihah ke ban motor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Reset Iman. Jadi hari ini kita kedatangan tamu narasumber kita. Ada 3 narasumber hari ini. Ada Aksa Masabesi, ada Siti Aina Sela, dan juga ada Aji Sarah Sukunwata. Halo. Jadi kita akan membahas terkait dengan aspek-aspek yang membatalkan akidah atau keimanan seseorang. Nah, jadi gini teman-teman. Iman itu kan ibarat HP. Jika dicas dalam keadaan HP-nya itu casingnya bocor atau layarnya retak, itu kan sama aja ya, percuma. Nah, akidah kita juga gitu. Ada hal-hal yang bikin iman kita rusak, bahkan bisa mati total alias batal. Hari ini kita akan beda tuntas tentang aspek-aspek yang membatalkan dan merusak akidah atau keimanan seseorang, biar kita nggak zaliman dan sadar. Benar nggak, Ji? Benar banget, soalnya banyak yang nggak sadar, kirain cuma ninggal sholat doang yang bahaya, padahal ngomong satu kalimat aja bisa batalin sholat. Bayangin tuh. Oke, sebelum masuk, enak tolong jelasin dulu bedanya membatalkan sama merusak, biar nggak ketukar. Oke, gampangnya gini ya. Membatalkan akidah nawakidul Islam ini langsung bikin out dari Islam, statusnya murtad. Nauzubillah, contohnya syirik besar. Oh, kalau murtad itu berarti keluar dari agama. Iya, karena udah melakukan dosa yang sangat besar. Oke. Dan contohnya itu seperti syirik besar kayak cabut kabel listrik, langsung lampu mati. Kedua itu merusak akidah, bikin iman cacat, lemah dan bolong-bolong. Belum keluar Islam tapi dosa besar kayak HP retak masih nyala, tapi kalau jatuh sekali lagi pasti akan merusak. Ya. Contohnya ria Berarti apa ya? Ria itu seseorang yang melakukan kebaikan tapi ini dilihat oleh orang lain untuk dipuji. Iya. Tapi tidak semata-mata untuk Allah, tapi dia Bukan. hanya ingin melihat. Dia harus validasi. Iya. Iman itu naik karena taat, turun karena maksiat. Ngari juga ya. Iya. Aji Sarah, tolong kasih berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke nih, saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Syirik akbar. Syirik besar. Iya, syirik besar gitu. Ini raja dari segala pembatal. Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah nggak akan ngampunin orang yang mati di bawah syirik. Nah, contoh real pertama dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Datang ke dukun buat penglaris. Oh, kan biasa ya kalau di warung gitu kan? Iya. Biasa di warung gitu. Rame gitu Iya, kan? untuk rame kita harus datang ke dukun untuk penglaris jualan kita yang tadi. Oh iya. Tadi sepi itu ya? Iya, sepi dia. Iya. Anak keduanya tuh pakai jimat di dalam dompet, terus ngasih sesajen ke laut biar aman. Niatnya baik sih, tapi jalurnya salah total gitu. Oh iya, itu sudah termasuk syirik karena itu. menduakan Allah. Iya, menduakan Allah, tidak percaya kepada Allah gitu kan. Kedua, menghina Allah, Rasul atau syariat Islam. Ini banyak kejadian di medsos gitu. Nah, bercanda kayak semacam jenggot gitu, kayak sapu hijau. Ngapain sih hijab-hijaban panas-panasan? Allah tegas di Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, orang yang menghina agama
itu kafir setelah beriman. Oh, jadi kalau hijab itu kan sudah jadi ketetapan. Iya, sudah jadi ketetapan kalau kita sesama muslim, orang muslim gitu. Astagfirullah. Aksa bisa tambahin dari contoh yang sudah Bisa. dijelaskan. Ketiga nih, meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukumnya Allah. Contohnya hukum kisah. Itu sadis loh. Padahal Allah yang bikin manusia. Dia yang paling tahu aturan terbaik. Di surat Al-Maidah ayat 50. Oke. Keempat, mengkafiri orang yang kafir atau ragu kekafirannya. Contohnya statement, semua agama benar, semua masuk surga. Ini bentrokan sama surat Al-Imran ayat 19. Agama yang diridhoi Allah cuman Islam. Iya. Ya, kan Quran surah Al-Imran sudah dijelaskan tentang itu. Oke. Nah, kalau misalnya yang merusak tapi nggak bikin murtad itu apa aja sih? Yang pertama itu ada syirik asghar alias syirik kecil. Contohnya ria. Salat pengen dilihat orang-orang. Kayak tadi kan? Iya, itu ria. Sedekah terus diposting biar dipuji dermawan. Nabi nyebut ini syirik kecil. Pahalanya bakal hangus. Oh, jadi kita tuh harus apa ya, sedekah itu hanya karena semata-mata untuk Allah saja. Ya, harus Kalau dari hati kita. Tidak kalau usah manusia berarti kan batal gitu ya, itu Iya, termasuk batal. syirik kecil. itu akan hangus semua. Kedua itu ada tahayul alias merasa sial. Seperti contohnya kejatuhan cicak terus dia merasa sial. Tanggal 13 itu katanya itu adalah tanggal yang sial. Seperti itu. Ini merusak tauhid karena kita bergantung sama selain Allah. Oh iya, kayak kisah itu tuh sahabat Nabi itu yang ketika dia mau pergi berdagang tuh. Nah, kalau dia pergi berdagang di keluar rumah itu, kalau misalnya burung itu dia lari terbangnya ke kiri, berarti nanti dagangannya itu nggak laku. Tapi kalau dia terbangnya ke kanan, berarti dagangnya laku. Berarti itu contohnya juga Dan ya. itu tidak percaya sama kekuasaan Allah. Iya, padahal kan udah takdirnya kan, jadi kan udah pasti. Iya. Nah, berikutnya boleh Haji Sarah bisa menambahin? Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang ketiga ya. Bid'ah, bikin ibadah baru yang gak ada tuntunannya dari Nabi gitu. Seperti ritual khusus malam satu suro, kiriman surat Al-Fatihah ke ban motor, gak jelas banget kan? Itu seperti mereka gak percaya kepada takdir Allah gitu kan? Iya. Kok bisa? Berarti sudah termasuk bid'ah. Iya gitu, iya. Bid'ah itu ngerusak karena seolah-olah Islam belum sempurna gitu. Seolah-olah agama kita ini belum sempurna, makanya mereka percaya kepada bid'ah tadi tuh. Iya, gitu. Astagfirullahaladzim. Terus Aksa, bagaimana caranya untuk kita membantah akidah kita? Jadi ada 3 jurus. Pertama nih, belajar tauhid. Kedua, ngaji kitab tauhid gitu, tahu kan? Iya. Biar paham rambut-rambutnya. Kedua, zikir pagi petang. Iya. Itu benteng otomatis. Ketiga, prinsip pertemanan. Iya, jadi kalau kita salah teman berarti Salah jalan. Iya, kita salah jalan. Ada istilahnya kayak kalau kamu teman sama tukang parfum, kamu akan wangi. Tapi kalau kamu berteman sama tukang sampah, kamu akan bau sampah. Iya gitu. Dan jangan lupa doa yang sering dibaca Nabi. Yang mukalibal qulub sabit kalbi ala dinika. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Masya Allah. Oke. Mungkin itu saja ya dari pembahasan dari narasumber kami yang Masya Allah banget hari ini. Oke, dari kesimpulan yang saya ambil itu kita yang pertama tuh kita harus jaga lisan. Lisan itu tuh paling penting banget. Nah, yang kedua itu jaga hati.
terus jaga keyakinan kita, karena kalau misalnya keyakinan kita runtuh aja berarti sudah runtuh keimanan kita juga. Nah, supaya kita nggak nyesel di akhirat, maka kita harus menjaga hal-hal tersebut. Oke, buat teman-teman yang dengerin ini semoga bermanfaat. Silahkan like dan comment and share di bawah. Oke, bye bye.